Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Jika PLT Bupati sudah ditunjuk, seharusnya DPRD diberitahu. Ketua fraksi Gerindra DPRD Mimika, Nurman Karupukaro mengatakan, jika Mendagri telah menunjuk pelaksana tugas atau PLT Bupati Mimika, seharusnya memberitahu pihak DPRD sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan asumsi politik. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Selasa 21 September 2022, Nurman mengatakan jika Wakil Bupati Mimika Johannes Retop telah ditunjuk menjadi PLT Bupati, seharusnya ia segera berkoordinasi dengan DPRD Mimika. Karena terkait hal itu, dirinya bersama anggota DPRD lainnya hanya mendapat informasi dari SK juga radiogram yang beredar di grup WhatsApp. Nurman mengatakan seharusnya Johannes Retop memberitahu DPRD secara resmi terkait SK PLT Bupati. Hal itu sebagai bukti kalau memang ia sudah menjabat atau ditunjuk sebagai PLT Bupati Mimika. Ya, sebatas seperti itu. Nah, itu ada. Cuman apakah itu betul apa tidak kan kita perlu bukti surat secara tertulis. Itu harus Pak Wakil ini mengundang DPR secara resmi, kemudian menyampaikan dan memberikan agar supaya pemahaman politik itu bersama-sama. Jangan sampai nanti ada pemahaman politik yang berbeda begitu. Itu kita maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada. Sampai sekarang juga belum ada pemberitahuan ke DPRD. Ya DPR cuma sifatnya hanya dalam hari ini kita cuma lihat di dalam grup-grup saja gitu. Dalam grup DPR ada SK, ada radiogram gitu, kemudian ada penyampaian dari masyarakat terkait mereka punya hak yang tidak bisa. Ketua fraksi Gerindra DPRD Mimika Nurman Karupukaro mengungkapkan telah beredar pesan berantai adanya instruksi dari PLT Bupati Mimika agar seluruh organisasi perangkat daerah untuk tidak melakukan kegiatan pembayaran sebelum melaporkan seluruh kegiatan keuangan kepada PLT Bupati. Jika memang itu benar, menurutnya itu sudah berlebihan. Fraksi Gerindra menilai instruksi itu tidak perlu dilakukan, sebab pembahasan anggaran induk sudah selesai. LKPJ pun sudah selesai dilakukan. Saat ini, Pemkab Mimika tinggal melaksanakan kegiatan masing-masing OPD, baik program maupun proyek yang sudah berjalan maupun yang belum. Menurut Nurman, instruksi yang diberikan dapat menghambat pelaksanaan kinerja yang saat ini dijalankan oleh organisasi perangkat daerah. Pansus Aset Daerah DPRD Mimika segera panggil Asian One Air. Panitia khusus atau Pansus Penertiban Aset Daerah Kabupaten Mimika yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mimika akan memanggil PT Asian One Air untuk melakukan penyelesaian terkait dengan adanya hutang. Saat ditemui wartawan di kantor DPRD Mimika, Rabu 21 September 2022, Ketua Pansus Aset Daerah Nurman Karupukaro mengatakan, Pansus Aset Daerah sudah rapat membahas penentuan jadwal dengar pendapat dengan pihak PT Asian One Air dan Pemkab Mimika. Nurman melanjutkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang PT Asian One Air dan pemerintah daerah untuk mendengarkan keterangan masing-masing pihak. Pihak Pemkab Mimika yang diundang seperti Dinas Perhubungan, BPKAD, dan juga Bapenda. Nurman menjelaskan keterangan dari mereka perlu didengar sebagai bahan untuk DPRD dalam mengkaji dalam sisi hukum untuk penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi. Jadi baik tadi terkait rapat hari ini, rapat pansus yang perdana untuk bersama-sama dengan anggota pansus dan penanggung jawab dalam hal ini wakil ketua 2, wakil ketua 1 membahas tentang jadwal pansus aset dan penyelesaian dengan PT Asian One. Jadi kami sudah sepakati bahwa dalam rangka untuk mendengarkan keterangan masing-masing, baik itu pemerintah daerah dan juga PT Asian One, Pansus akan menjadwalkan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengundang para pihak. Mungkin kemungkinan yang pertama yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini ada beberapa dinas yang terkait, yaitu Dinas
Perhubungan, kemudian Dinas Keuangan dan Aset, dan juga Pendapatan Daerah. Mendengarkan keterangan-keterangan awal supaya nanti menjadi bahan untuk DPR dalam mengkaji dalam sisi hukum dan untuk penyelesaian. Ketua Pansus Aset Daerah Nurman Karupukaro menjelaskan, undangan untuk PT Asian One bertujuan untuk mempertanyakan langsung tunggakan kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, Nurman mengaku Pansus DPRD telah menyesuaikan jadwal yang telah dibentuk oleh Bamus. Seluruh kesiapan Pansus pun untuk menyelesaikan sengketa antara Pemkab dengan PT Asian One telah siap. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Polisi tolak cabutan laporan kasus pencabulan anak tiri. Penyidik Satreskrim Polres Mimika menolak pencabutan laporan polisi dari inisial EL terhadap kasus pencabulan anak yang dilakukan ayah tiri inisial YJ, di mana pelapor EL yang merupakan istri tersangka YJ. Saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Rabu 21 September 2022, Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Bertuharidika Eka Anwar mengungkapkan, EL tiba-tiba datang dan ingin mencabut laporan polisi. Saat ditanya alasannya apa, EL tidak memberikan alasan yang pasti. Bertu mengatakan, karena tidak adanya alasan yang jelas, itulah polisi menolak pencabutan laporan dari EL, sehingga polisi tetap melanjutkan proses hukum tersangka YJ. Bertu menambahkan, ternyata tersangka YJ juga memiliki istri dan anak yang sah di Manokwari. YJ dan EL telah tinggal bersama sejak tahun 2014. Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Bertuharidika Eka Anwar mengatakan, kasus pencabulan anak di bawah umur bukanlah hal sepele. Pelapor tidak bisa seenaknya mencabut laporan sehingga ada efek jera untuk para pelakunya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Mimika menangkap seorang ayah tiri inisial YJ karena kasus pencabulan terhadap anak tirinya, sebut saja Bunga, berusia 12 tahun. Korban Bunga telah dicabuli dan dilecehkan YJ sejak kelas 2 SD hingga 2 SMP. Dandim 1710 Mimika silaturahmi bersama FKPPI Timika. Dandim 1710 Mimika Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi melaksanakan tatap muka dengan keluarga besar TNI Angkatan Darat di Makokodim 1710 Mimika, Rabu 21 September 2022. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada acara pembinaan dan pemberdayaan keluarga besar TNI di wilayah Kodim 1710 Mimika dengan tema SDM Keluarga Besar TNI Unggul NKRI Kuat. Kegiatan diikuti sekira 40 orang purnawirawan dan warakuwari dengan tujuan memperkuat hubungan emosional antara prajurit yang aktif dengan prajurit yang sudah purna tugas. Kegiatan diawali sambutan purnawirawan diwakili Rustam yang menyampaikan agar kegiatan seperti ini terus dijaga supaya terjalin hubungan yang baik dan berharap para purnawirawan bersatu untuk mewujudkan persatuan yang kuat. Dandim 1710 Mimika Letkol Infanteri Dedi Dwi Cahyadi juga menyampaikan sambutan bahwa perlunya melaksanakan silaturahmi untuk saling berbagi pengalaman dari para sesepuh agar bisa lebih baik. Dilanjutkan, pada kesempatan ini pun dilakukan komunikasi dua arah di mana keluarga besar TNI memberikan banyak masukan positif kepada dirinya, yakni mengaktifkan kembali forum komunikasi keluarga putra-putri purnawirawan atau FKPPI. Sehingga dengan demikian pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dengan rencana membangun kegiatan positif dalam bentuk segi perkebunan serta peternakan. Mengakhiri kegiatan positif tersebut, Dandim memberikan tali asi kepada organisasi FKPPI dan warakawari. Selanjutnya di kegiatan ditutup dengan foto bersama. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Kalapas kelas 2B Timika keluhkan fasilitas kesehatan di lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Timika, Martin Bake Palinoan, mengeluhkan tidak adanya fasilitas dan tenaga kesehatan di lapas Timika. Hal itu membuat kondisi warga binaan di lapas sangat memprihatinkan. Saat dihubungi APN via telepon Selasa 21 September 2022, Martin mengatakan akibat tidak adanya fasilitas kesehatan, maka setiap ada warga binaan yang sakit terpaksa dikawal berobat di luar.
Para warga binaan biasanya diantar ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas SP5 atau Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Marten mengungkapkan, pihak lapas pernah dijanjikan oleh Pemkab Mimika terkait bantuan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di lapas kelas 2B Timika. Namun hingga kini, rencana tersebut belum juga terwujud. Kepala Lapas kelas 2B Timika, Marten Bake Palinoan menjelaskan, saat ini warga binaan di Lapas Timika berjumlah 368 orang. Mereka tersandung kasus yang beragam, namun kasus yang mendominasi adalah kasus narkoba. Bahkan Marten mengungkapkan, jumlah warga binaan lapas yang tersangkut narkoba sudah melonjak. Polisi berhasil amankan seorang pemilik tembakau sintetis. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Mimika berhasil mengamankan seorang pemilik tembakau sintetis berinisial AAFY pada Jumat 16 September 2022. Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 21 September 2022, Kasatres Narkoba Polres Mimika, AKP Mansur menjelaskan, penangkapan AAFY berdasarkan pengembangan dari kasus dua orang pemilik tembakau sintetis inisial SN dan FR. AKP Mansur mengungkapkan, sebelumnya petugas sempat mendatangi rumah AAFY untuk melakukan penangkapan. Namun saat tiba di kediamannya, ternyata AAFY sedang tidak berada di rumah. Petugas kemudian bekerja sama dengan pihak keluarga AAFY untuk mencari tahu keberadaannya. Beberapa hari kemudian, keluarga pun yang kooperatif membawa dan menyerahkan AAFY kepada pihak kepolisian pada tanggal 16 September 2022. Mansur melanjutkan, saat ini AAFY telah ditetapkan sebagai tersangka menyusul dua orang tersangka lainnya, yakni SN dan FR. SN dan FR sebelumnya ditangkap polisi pada Rabu 14 September 2022 lalu di Jalan Hasanuddin, Mimika, Papua. Kasatres Narkoba Polres Mimika, AKP Mansur mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, ketiganya diketahui memiliki peran yang berbeda. AAFY merupakan pemilik barang atau tembakau sintetis, sedangkan SN dan FR berperan sebagai kurir. Jaringan ini diketahui belum sempat mengedarkan atau menjual barang tersebut dan baru berencana untuk menjualnya, namun lebih dulu diciduk polisi. Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan 30 gram lebih tembakau sintetis. Sementara itu, Mansur menambahkan, dari hasil pemeriksaan, menurut pengakuan tersangka AAFY, tembakau sintetis yang dibelinya secara online didatangkan dari Bandung melalui jasa pengiriman. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan.